Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cirmala Wisnu Permata Afardi, NIM A2101824. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya dari mata kuliah seminar. Langsung saja temanya, kepemimpinan pembelajaran kolaboratif inovatif dalam membangun panduan budaya akademik pada masa pandemi COVID-19. Latar belakang. Proses pembelajaran pada abad ke-21 dan revolusi industri 4.0 membuat mohon maaf, membutuhkan aktivitas pembelajaran yang mengarah pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, menggunakan kreatif dalam berpikir, penyelesaian masalah, komunikasi, pembelajaran seumur hidup, manajemen mandiri, literasi baru seperti literasi teknologi, dan banyak lagi lebih dari itu. Berpikir kreatif, keterampilan inovasi, kolaborasi dengan orang lain, dan kepemimpinan. Selanjutnya ada era industri 4.0 yang ditandai dengan otomatisasi dan digitalisasi memberi konsekuensi bagi pengelola pendidikan, khususnya kepemimpinan seorang guru untuk menyelaraskan semua kerangka sendi dan kerangka kerja pendidikan sesuai kebutuhan pasar. Peran penting kepemimpinan guru dalam membentuk siswa untuk memiliki kompetensi di era industri 4.0 menjadi semakin dibutuhkan. Seorang guru yang memiliki kepemimpinan yang baik akan menciptakan lingkungan yang mendukung pengajaran dan pembelajaran menjadi efektif, serta membangun kapasitas untuk pembelajaran. Akan tetapi, kepemimpinan seorang guru akan diuji dalam kepemimpinannya ketika dihadapkan dengan perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti masa pandemi COVID-19 di Indonesia ini. Selanjutnya, pandemi Pandemi COVID-19 mengharuskan para guru memiliki jiwa kepemimpinan untuk memanfaatkan peluang dalam melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai seorang guru yang lebih terampil. Terlebih lagi, persepsi kepemimpinan telah menjadi begitu penting sehingga hampir tidak mungkin untuk mempelajari masa lalu dan masa kini tanpa melihat pemimpin dan kepemimpinan guru saat ini. Selanjutnya, jadi meskipun banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai pengembangan kepemimpinan di sekolah, akan tetapi belum ada penelitian ini yang membahas terkait kepemimpinan guru yang kolaboratif dan inovatif pada masa pandemi COVID di Indonesia. Pandemi COVID-19 membuat perubahan dalam interpretasi kepemimpinan seorang guru di sekolah, di mana guru dituntut untuk bisa beradaptasi dengan keadaan COVID-19 dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang guru yang memiliki kepemimpinan yang kolaboratif dan inovatif di sekolah. Minimnya kemampuan guru yang memiliki kemampuan kepemimpinan pembelajaran yang kolaboratif dan inovatif dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di sekolah, mampu memberikan solusi yang cepat, tepat, dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah. Penelitian ini akan dapat memberikan solusi dalam membangun guru yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang kolaboratif dan inovatif dalam menghadapi segala permasalahan di sekolah pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia ini, atau pada saat ini. Dalam penelitian ini, fokus dari penelitian ini adalah pengembangan kepemimpinan guru di sekolah dikarenakan kami percaya bahwasannya sekolah harus siap membantu guru menjadi seorang pemimpin yang kolaboratif dan inovatif. Dikarenakan guru harus dijadikan menjadi seorang pelaku perubahan di sekolah selama dan setelah pandemi COVID-19 di Indonesia ini. Selanjutnya ada rumusan masalah.
Bagaimana implementasi kepemimpinan pembelajaran yang kolaboratif, inovatif dalam membangun panduan budaya akademik pada masa pandemi COVID-19 di Sekolah SMA 3 Negeri Pandeglang. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk memperoleh lebih banyak informasi mengenai perkembangan dan pertumbuhan kepemimpinan guru dalam membangun panduan budaya akademik di SMA Negeri 3 Pandeglang selama masa pandemi COVID-19 tahun 2022. Dan selanjutnya, untuk memberikan solusi dalam pengembangan guru yang memiliki kemampuan kepemimpinan yang kolaboratif dan inovatif dalam menghadapi segala permasalahan di sekolah pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Ada manfaat penelitian. Penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi seseorang yang berprofesi menjadi guru untuk meningkatkan kemampuannya menjadi seorang guru yang memiliki kepemimpinan pembelajaran yang kolaboratif dan inovatif di sekolah. Dalam menghadapi permasalahan di lapangan pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia ini. Dengan adanya penelitian ini, kedepannya akan muncul bibit-bibit guru muda yang memiliki kepemimpinan yang dapat membuat perubahan dalam sistem pembelajaran di Indonesia dan dapat meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia ke arah yang lebih baik dengan menyesuaikan keadaan COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya ada tinjauan pustaka penelitian. Yang pertama, mengubah pola pikir tentang pengembangan kepemimpinan guru di tengah pandemi COVID-19. Seseorang yang membangun realitas sosial dengan cara memperkuat pola pikir dan kesadaran akan potensi tersebut dapat menjadi kekuatan yang berpengaruh untuk mengembangkan rasa kepuasan mereka. Yang kedua, ada pola pikir adalah rangkaian keyakinan utama yang membuat individu menghargai, memahami, dan membahas dunia tempat mereka tinggal dan bekerja. Semakin seseorang belajar, maka akan memungkinkan perubahan pada pola pikir mereka terkait kepemimpinan guru di sekolah. Selanjutnya, gagasan pengembangan kepemimpinan guru menunjukkan bahwasannya guru dapat menjadi lebih sadar tentang siapa mereka dan bagaimana mereka dapat muncul di tempat kerja dengan cara yang lebih otentik. Masa COVID-19 telah mengharuskan para guru untuk mengubah kerangka acuan dalam maksudnya itu mindset yang mereka terima. Perubahan signifikan mengenai kerangka acuan adalah pemimpin guru dituntut untuk menjadi lebih inklusif, bijak, terbuka, mampu secara emosional untuk berubah dan reflektif. Yang terakhir, pengembangan kepemimpinan guru harus dipahami sebagai pusat perubahan nilai menjadi tindakan, visi menjadi kenyataan, hambatan menjadi inovasi, keterpisahan menjadi solidaritas, dan terakhir resiko menjadi penghargaan. Selanjutnya ada kepemimpinan guru kolaboratif sebagai pengalaman belajar. Salah satu aspek utama tindakan kolaboratif yang sukses dalam pengembangan guru adalah bahwasannya guru harus memiliki kematangan intelektual dan emosional yang bertujuan pada perubahan pola pikir untuk memungkinkan guru menjadi lebih bersemangat untuk memecahkan rintangan dan tantangan yang dihadapi di sekolah. Selanjutnya ada pengembangan kepemimpinan guru kolaboratif tampaknya bukan tanpa tantangan. Yang pertama ada kepemimpinan guru belum mengambil posisi resmi dalam administrasi sekolah karena ketidakjelasan posisi kepemimpinan guru dapat mendorong kecurigaan di pihak rekan kerja sehingga membebani kolaborasi. Yang kedua, ada kepemimpinan guru mungkin akan mengalami permusuhan dari rekan-rekan kerja mereka dan aspirasi untuk melakukan kolaborasi yang lebih baik akan dapat dianggap negatif oleh rekan-rekan mereka. Yang selanjutnya ada untuk memastikan bahwasannya permasalahan dapat ditangani secara benar, maka perlu kerjasama dan kepercayaan yang tinggi satu sama lain dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul di sekolah.
Selanjutnya ada kepemimpinan guru harus menjaga terhadap kolaborasi yang dangkal dengan sengaja membuat upaya untuk saling memahami peran mereka dan bagaimana mereka menjelaskan diri mereka kepada orang lain. Selanjutnya ada alasan untuk memikirkan kembali kepemimpinan guru kolaboratif di tengah COVID-19. Potensi dan kemungkinan adanya kepemimpinan guru dianggap sebagai masalah mendasar dalam diskusi global tentang reformasi pendidikan, dikarenakan cara guru berkontribusi secara dinamis menuju transformasi termuka telah terbukti secara signifikan dalam pencapaian setiap upaya pembangunan pendidikan di sekolah. Selanjutnya ada masa COVID-19 telah menuntut bahwa untuk memimpin perubahan harus ada berpindahan dari bekerja secara offline menjadi bekerja secara online di sekolah. Guru yang memiliki sifat kepemimpinan apabila diberikan kesempatan untuk keluar dari zona nyaman, maka akan berpikir secara berbeda, sambil membayangkan kembali seperti apa lingkungan sekolah yang lebih adil, tangguh, dan efektif. Selanjutnya ada metode kolaborasi inovatif dapat menciptakan ruang ideal di mana guru dapat belajar bagaimana memperkuat kemampuan mereka untuk memberikan pendidikan berkualitas untuk semua siswa di sekolah. Pemimpin guru harus memiliki kesadaran baru tentang pengalaman mereka di dalam diri, maksudnya pola pikir mereka, sambil memperhatikan apa yang terjadi di sekitar mereka. Karena peran pemimpin sekolah telah menjadi tugas yang lebih nuntut, maka ini mendukung kebutuhan untuk memahami kepemimpinan seorang guru kolaboratif di tengah masa pandemi COVID-19 yang mungkin penting untuk pengembangan kepemimpinan masa depan sekolah. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Adapun beberapa contoh penelitian terdahulu sebagai berikut. Yang pertama ada penelitian Nur Puspitasar tahun 2019 yang berjudul Pedoman Efektivitas Pembelajaran Ditinjau dari Supervisi Akademik Kepala Sekolah dan Budaya Sekolah. Yang kedua penelitian Lydia Setio Handini dan Syarwani Ahmad tahun 2020 yang berjudul Pedoman Pengaruh Supervisi Akademik Kepala Sekolah dan Budaya Sekolah terhadap Mutu Mengajar Guru. Yang ketiga ada penelitian Ahmad Wahyudi tahun 2020 yang berjudul Kepemimpinan Pembelajaran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. Yang keempat ada penelitian Yuni Kusmawati tahun 2021 yang berjudul Kepemimpinan Kolaboratif, sebuah bentuk kepemimpinan untuk sekolah. Akan tetapi dari penelitian di atas belum ada khusus terkait suatu pedoman budaya akademik terkait kepemimpinan pembelajaran kolaboratif inovatif dalam membangun panduan budaya akademik pada masa COVID-19 yang dapat meningkatkan pengembangan kepemimpinan guru selama masa perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Sehingga penelitian ini dapat mengungkapkan bagaimana menjadi seorang guru yang memiliki kepemimpinan yang kolaboratif dan inovatif di sekolah pada masa pandemi COVID-19 di sekolah. Nah, di sini ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method, yaitu penggabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian. Mixed method yaitu metode gabungan kuantitatif dan kualitatif. Adalah metode dengan menggunakan gabungan pada prosedur penelitian, di mana salah satu metode lebih domain terhadap metode yang lain. Metode yang kurang dominan hanya diposisikan sebagai metode pelengkap, sebagai data tambahan. Adapun metode
Yang lebih dominan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan sebagai metode pelengkapnya adalah metode kualitatif. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan mengambil 18 sampling dari guru SMA Negeri 3 Pandeglang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah berdasarkan purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan syarat berikut. Merupakan syarat pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah yang memiliki jabatan di sekolah, yang dimaksud kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Guru yang memiliki masa pengabdian paling lama di sekolah dan guru yang berprestasi di sekolah. Perhitungan analisa yang digunakan adalah analisa variabel bebas dengan menggunakan bantuan komputer program SPSS. Adapun metode pendukung pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi. Pendekatan etnografi adalah pendekatan empiris dan teoritis yang bertujuan mendapatkan deskripsi dan analisis mendalam tentang kebudayaan berdasarkan penelitian lapangan yang intensif. Tujuan penelitian etnografi adalah untuk memberi suatu gambaran holistik subjek penelitian dengan penekanan pada pemotretan pengalaman sehari-hari individu dengan mengamati dan mewawancarai mereka dan orang lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru SMA Negeri 3 Pandeglang. Adapun subjek penelitian lainnya yaitu ahli pendidikan dan pengambil kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, memanfaatkan Ausgang, pemimpin guru di SMA Negeri 3 Pandeglang akan memposisikan diri mereka untuk bertanggung jawab atas siapa mereka dan apa yang dapat mereka lakukan di sekolah, sehingga pemimpin guru akan mampu memeriksa kapasitas pribadi mereka, mempromosikan kesadaran atas batas-batas profesional mereka, menerapkan pikiran mereka, mampu bergerak menyelesaikan permasalahan apapun yang ditimbulkan selama masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 3 Pandeglang. Dengan mengambil ahli diri mereka sendiri, maka mereka akan dapat dengan mudah bekerja dengan orang lain. Yang kedua, pemimpin guru di SMA Negeri 3 Pandeglang yang menghendaki melatih kemandirian dirinya, maksudnya homo economicus, mereka harus mempertanyakan tindakan mereka sendiri, menginterogasi keyakinan dan tujuan pendidikan mereka, yang akan membimbing mereka tentang apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka pelajari untuk memimpin dari pengalaman mereka sendiri. Dengan demikian, pemimpin guru di SMA Negeri 3 Pandeglang akan dapat menilai keyakinan mereka dan mencari cara untuk meningkatkan kemampuan individu sambil menemukan cara transformatif untuk memelihara peran dan hubungan baru di lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah seorang pemimpin guru akan dapat bertindak berdasarkan gagasan parsesia. Apabila pemimpin guru di SMA Negeri 3 Pandeglang dapat meningkatkan kapasitas kepemimpinan individu dan pemahaman di mana mereka menciptakan makna dalam kehidupan pribadi mereka dan orang lain tanpa melemahkan fokus diri di individu tersebut. Penelitian ini mendapatkan pendanaan penelitian HIT dosen dengan mahasiswa, yaitu Prof. Harsono. Tujuan jurnal penelitian ini adalah Journal of Evaluation and Research in Education, Scopus 4, Q4. Terima kasih, cukup sekian dari presentasi saya yang saya sampaikan dari penelitian saya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.